Iya. Kemarin. Sekarang nanti kita mainnya di sini. Ya. Jadi kita klik di sini. Tentu new project dulu lah sebelumnya kan. Kalau kita kemarin mau ngelanjutin nggak apa-apa, PNID-nya di sebelah sini, pantry-nya sebelah sini. Karena sebenarnya PNID dan pantry-nya nyatu nih sebenarnya, ya kan? Jadi coba kita klik new aja. Ini berapa? A1 ya. Buat A1. Nah, apa bedanya nih dengan PNID? Lihat di kanannya. Kalau di kanannya PNID kan gambar simbol-simbol instrumen ya. Kalau ini gambarnya simbol-simbol dari equipment ya, equipment. Dia nanti ada yang dynamic type ini apa isinya? Ini kepulauan pipa semua termasuk valve-valve, ada gateway, ada gate valve, ada check valve, macam-macam valve. Kemudian di sini ada pipe support. Ini kalau pipanya nanti menjalar terus supaya nggak melengkung kita kasih penyangga-penyangga atau support namanya. Kemudian ada instrumen spec itu misalnya pressure gauge yang kemarin-kemarin itu kan kemarin simbolnya ini ada D3D-nya, jadi kenapa pakai ini. Nah sekarang bagaimana cara kita kerja ini yang saya bilang tadi WCS, Work Coordinate System ya. Jadi kalau kita gambar itu defaultnya sebenarnya kita di lantai bawah nih, di XI nih. Ini sama dengan meja kita XI, sedangkan Z-nya itu yang ke atas meja yang lurus. Tuh. Jadi misalnya kita menggambar, kita pasti ini di sebelah kanan ini equipment. Kalau yang kemarin kan nih, kalau kita lihat di sini nanti P, nah kayak gini kan simbol kemarin kan. Jadi ya kalau nanti muncul kayak gini, kalian tinggal geser aja ke balik lagi ke 3D piping. Gitu. Nah, kita mau gambar ece-ece lah, gambar-gambaran nih boleh nih. Dari sini kita dari modeling kita bisa pilih rectangle misalnya, ya. Kita mau gambar apa lagi, misalnya gambar line, misalnya gambar line kita nih, ya kan? Atau kita mau gambar yang bisa tumbuh, ya. Coba kita gambar box, kita gambar. Semacam lah nih, boleh dicoba-coba nanti yang bulan-bulan nih. Itu kalau misalnya kita mau gambar alat yang nggak ada, kita mau gambar boleh pakai ini. Tapi kalau kita alatnya umum ada, kita bisa pakai yang kita klik. Itu aja kita pilih nanti equipmentnya mau apa, vessel, kompresor tapi kayaknya nggak ada. Ini waktu kita buang nggak ada. Terpaksa kita impor dari luar nanti. Conveyor juga nggak ada. Tapi yang sering ada tuh pompa sentrifugal boleh kita ambil, kita klik, langsung ada tuh ya. Nah itu pompa, ya. Tinggal taruh aja mau di mana. Terus kalau mau vessel, begitu juga sama kita create, dan kita pilih vessel. Nah, vessel mau yang horizontal atau vertikal, kita create. Nah, udah ya, kita taruh aja. Terus apalagi misalnya kalau mau pipa, misalnya kita routing pipa, kita klik. Jadi ukuran pipa bisa kita setel mau yang berapa inci. Kita pakai yang 10 inci aja lah, yang ini schedule-nya berapa? CS 150, CS 300 misalnya. Udah, kita klik, ini dia menjalan pipanya. Ya. Kalau mau naik nanti tekan kontrol klik kanan, langsung berubah kompasnya. Nah kan, bisa berubah kompresnya. Nah, lihat ya. Turun, mari. Nah, ini yang nggak boleh clash ya, tabrakan. Dia lah, gitu lah. Kira-kira nih. Jalan. Gitu lah ya. Enggak. Nah, nanti kalau misalnya pipanya kok itu ya yang masuk tikus nih kan, masuk tikus ambil plan itu juga tinggal taruh aja, udah kan? Kalau mau taruh valve, tinggal kita ambil valve, buang valve, buat apa? Terus misalnya ini biar jangan bengkok pipanya kita kasih penyangga, itu di support sih, support diambil yang mana yang kira-kira nih penopang bisa ya, mudah kali ya. Kebayang nggak pabrik tadi, bayang nggak? Jadi enggak kan?
kirain digambar semua Pak, mana ada, kita tinggal ambil taruh. Cuma pakai ilmu kan naruhnya kan. Maksudnya ini yang sesuai yang mana, kayak gitu. Sampai sini bisa diikuti? Saya. Nah, sekarang kalau menggambar yang betul tuh gimana caranya? Itu kan tadi kita nanti latihan dulu, kamu taruh kan. Itu masalahnya sekarang kalau misalnya kita meletakkan yang betul. Kan kalau kita meletakkan pertama meletakkan sesuatu yang di pada tempatnya, jadi ada lokasinya gitu. Kan nggak mungkin kita taruh vessel setengah di dalam tanah, amblas, ya kan? Vesselnya maksudnya maunya di atas tapi naruhnya di bawah. Rencana di atas alat ini ada alat ini itu udah nggak jelas terus. Jadi kita harus biasa menempatkan equipment tepat pada lokasinya. Gimana caranya? Caranya tuh lokasi itu harus kita tentukan dulu. Jadi pertama area kerja kita tentukan kira-kira berapa kali berapa. Untuk latihan mungkin kita bisa buat 40 feet kali 40 feet lah. Jadi kita buat limit sini, limit dari 0,0 enter sampai 40 feet, pakai feet ya, ketik 1,40 feet juga. Tuh. Itu kita baru menentukan area segitu. Terus kita zoom all, ini biar enak, ya kan? Zoom all. Oh tadi udah belum ya? Ulang lagi ya. Limit dari 0,0 sampai 40 feet, koma kali 40 feet, enter. Oh, yang satu tuh belum ya. Limit 0,0 40 feet kali 40 feet. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Terus kita zoom off. Itu untuk lihat keseluruhannya, ya kan? Nah kita lebih enak nengok dari atas dulu. Nah gitu. Itu enak kali bidang kerja kayak gitu. Terus kita atur agar kita tahu 40 feetnya sampai mana-mana gitu kan. Kita gambar dulu garis line, tekan L aja, dari 0,0 enter ke kanan sejauh 40 feet, 0. Maksudnya 40 kanan, 0 E nya 0 tuh ya. Nah, sampai situ. Oh jauh rupanya ya. Oke. Nah itu ya. Terus kita add ulang lagi. Setelah line dari 0,0 sampai ke add ya 40 feet, 40 feet. Ini 40 feet, 0 ya. Nah, itu kan. Terus add. Nah, sekarang 0,40 feet. Nah, itu naik ke atas kan. Terus add ya kan, min 40 feet, 0. Itu min 40 feet, 0. Nah itu ya. Kalau salah U aja ya, undo ya. Add min 40 feet, 0. Nah kalau terakhir C aja di close. Ada nggak dia? Nah, tutup sendiri dia. Boleh diketik, boleh juga close C aja udah tutup ya. Nah itu area kerja kita. Sekarang kita mau bagi apa di situ di sana? Kita mau bikin vessel sama pompa satu gitu, ya kan? Vessel sama pompa satu. Jadi kita bagi areanya, misalnya kita tarik garis line dari midpoint itu midpoint tengahnya kan kalau di fusion kan langsung dapat ya tengahnya di sini midpoint gitu. Nah gitu ya. Terus kita rencananya mau bagi dua, lain lagi di sini dari midpoint shift klik kanan tuh ya, shift klik kanan keluar menunya midpoint tuh, shift klik kanan midpoint tuh. Gitu ya. Nah kita mau di sini nanti ada vessel, di sini ada pompa. Untuk vessel tuh enaknya kita tarik garis saja dari potongan ini, intersection namanya kalau potongan ke sini supaya nanti dapat tengahnya. Nah gitu ya. Jadi saya gambar circle kira-kira tuh untuk tempat vesselnya dari midpoint ini, karena tadi ada garis kan dapat tengahnya ya. Nah kira-kira di mana? Di sini. Snap saya nggak itu, saya bikin snap dulu. Snap saya itu maksudnya lompatan saya itu adanya di
1 feet per 1 feet dia lompatnya. Nah, terus gridnya saya buat per satu satuan 1 feet. Nah, gitu kan. Jadi kalau saya ini kayak udah bergetar loh, coba line saya mulai dari midpoint ini, circle ya, C aja, mulai dari midpoint ini. Nah, ini saya heran, Skype saya nggak nyala dari tadi nih, nggak mau nyala nih. Harusnya dia lompat-lompat per setengah tuh. Ini padahal hidup nih. Nggak tahu kenapa nih baterainya demam. Ya kan? Nah, udah. Kira-kira aja nih saya maunya berapa feet radiusnya. Udahlah, nggak tahu saya berapa. Kita pilih di sini. Ini cuma untuk penempatan phaser. Jadi nanti di dekat sini rencana saya buat main dulu dari intersection ini, ya kan, ke endpoint ini, ke sini. Terus saya mau bikin, saya panggil, saya bikin kotak lah kira-kira, kotak itu saya buat dari model, model kayak gini kan. Kita klik di sini, saya maunya dari midpoint. Berarti saya gambar garis aja di sini biar ada tengahnya. Dari intersection ini ke endpoint ini ada garis. Itu dari intersection ini ke endpoint sini ada garis. Nah, kira-kira gitu. Terus yang mau bikin kotak mulai dari midpoint ini, itu sampai ke midpoint ini. Dapat nggak midpointnya? Nggak dapat ya, karena nggak ada garis ya. Coba garis satu line dari endpoint ini ke endpoint ini. Endpoint itu ujung garis kan, di sini kan ada ujung garis kan, kan. Terus saya coba buat kotak dari midpoint sini ke midpoint sini. Nah, gitu lah jadi ya. Sekarang saya mau panggil alat ya. Nah, boleh aja nih tekan shift, tekan scroll, ya. Kita bisa betul ya. Paling enak tuh kita gini aja. Sekarang kita panggil alat kita. Apa kita panggil? Yang pertama kita panggil bezel kita. Bezel berarti kita masuk ke home, kita klik, ya kan? Kita pilih bezel ini, boleh. Kita klik, terus kita shift ke kanan ke center dari lingkaran ini. Jadi pas di tengah aja, ya kan? Pas di tengah. Ada kemana nih? Ada ke itu tuh misalnya. Ya kan? Terus kita pasang pompa satu lagi di sini. Kita klik, ya kan, kita pasang pompa, ambil yang centrifugal pump di sini, kita klik, kita letakkan di depannya sini. Oke, kita letakkan di, nggak di tengah tadi, tengah ya, di sini misalnya, di midpoint ini boleh nggak? Ada ya, dia ada ke sana agak sombong sedikit, ya kan, pantat dari sana, karena nanti sedotnya dari sini, ya kan, buangnya dari atas. Ini lucu kali kan, itu kita nih pompa kita nih kok jadi besar kali piringnya itu kan. Ini planknya kebesaran, kita klik aja di sini. Di pensilnya itu kita klik lagi. Pakai kontrol. Kita klik di pensilnya. Nah, kan keluar kurang kita ganti yang kecil aja, jangan 20 bit, pakai yang 6 bit aja. Double klik di tengah sini yang lupa, dan kita close. Itu yang asme kemarin, kita berikan asme juga. Ini dia fisiknya, tinggal kita klik di sini. Nah, terus kita ganti lagi, ini pakai yang 6 feet aja diameternya. Nah, ini pakai nozzle planknya yang ini, close. Nah, kan udah lebih pantas kan. Nah, ini soalnya ini sekarang amblas ke tanah ya, ya kan, amblas ke tanah. Ini ya seninya, bagaimana kita mengatur agar objek itu tepat di lokasinya. Nah, caranya gampang ya. Lihat ya, kita perintah untuk memindahkan itu perintahnya move, ya. Kita aja move ini, enter. Objeknya mana mau di move? Ini, ya kan? Terus tekan enter. Mana titik pindahnya? Kita pindahin ke center lingkaran bawah. Itu titik pindah yang situ. Nah, gitu kan. Deketin aja lingkaran ini, kita klik, udah ngangkat tuh kan. Kemana kita pindahin? Ke perpotongan garis tadi, intersection yang ada di sini. Kalau nggak nampak ini kita matiin, jangan realistik. Ini buka berat memorinya. Kita pilih yang 2D wireframe aja kayak gini. Tembusin deh kan. Baru kita move
enter, klik objeknya, gini, enter, terus kita klik kanan, shift klik kanan, terus kita pilih center dari lingkaran bawah, udah, terus kita angkat, kita pindahin ke tadi ini. Mid ya, ke mid ya, mid point dari garis ini. Nah, itu udah, kita lihat ini, straight. Nah, udah lihat kan? Itu dia baru kita dianggap agak bisa menggambar, agak bisa. Sekarang kita udah pindahin objek ke lokasi yang tepat. Sekarang gimana cara kita sambung antara pipa dengan vessel ini, ya kan? Biasanya pipa itu mompa ke nozzle yang tinggi ya. Ini nozzle-nya kan pendek nih ya. Kita pindahin nozzle-nya. Caranya gimana? Tekan kontrol, klik di nozzle ini. Terus kita klik pensilnya. Klik pensilnya. Tekan lagi. Nah, kita tinggiin. Jadi change location kita setel tingginya yaitu di L-nya itu 3 feet, 3 in. Kita naikin ke atas tadi berapa tingginya kira-kira? Coba kira-kira mungkin di 15 feet, ya kan? Itu panjang. Ya kan? Coba tes. Itu panjang. Oh, salah ya? Yang H, Pak. Oh, salah. Ini kita gini, kalau lupa ya. Kontrol. Nah, change location gitu kan? Change location tingginya nih L ya. Yang H, Pak. Apa? Oh, H. Oh, bisa. Kapan dia? Udah belajar Pak. Bagus sampai. Nah, naik kan? Mana dia ini? Itu kan? Kurang tinggi ya. 15, berarti 25 lagi. 25. Nah, itu kira-kira ya. Udah, segitu aja ya. Sekarang kita hubungkan hubungkan pompa kita dengan nozzle tadi. Jadi nozzle pada pompa, kita klik di sini, kita klik plusnya gitu ya. Terus kita kecil nih. Nah, naik ke sini. Nah, udah tuh. Udah kali ya. Terus nanti isapnya dari mana? Ini di enter aja. Isapnya dari sini. Ini suction namanya, tarik ke sini. Saya yang ambil dari sini. Nah, gampang kan? Hubungkan pipa. Itu aja, kan? Sekarang gimana cara kita untuk mastiin pipa kita nggak bengkok kan? Ini yang bawah-bawah dulu lah. Kita pasang supportnya. Misalnya supportnya yang ini, ini ya. Kita klik aja sini. Lewat ya. Yang ini, pendek ya. Apa ya, ini bisa kita setel tingginya. Kita klik di sini, ambil panah di bawah, arahkan ke sini. Sama juga yang ini tadi, ini gimana tergantung. Klik di sini, ambil panah ke bawah, terus klik di garis yang bawah. Nah, ini supportnya udah ada. Tinggi kan? Betul. Oke, sampai sini bisa kalian kira-kira? Lihat dulu, ternyata itu bisa dilakukan, berarti kita pun bisa. Itu dulu rasanya. Nah, sekarang kan kalau misalnya nozzle-nya di atas ini, kita perlu bikin platform supaya orang bisa datang ke situ. Kalau misalnya mau dibongkar apa ya, berarti kita tambah platform. Nah, cara tambah platform, kita cukup klik aja di sini, klik sini, klik kanan, itu kita modify equipment. Nah, platform itu kan nempelnya di silindernya kan, jadi klik silinder, terus kita add shape, kita pilih kok shape, trim ya, tambah platform. Nah, itu aja dulu, oke aja dulu. Nah, itu platformnya, nah udah ada kan, cuman nggak enak lihatnya realistik, kita pilih ke wireframe. Kurang tinggi berarti, kan dia di sini nih posisinya kan. Berapa tadi tingginya? 25. Ya, kita modify lagi platformnya, kita tinggiin hanya di 25 feet. 25 feet. Itu kan. Kita oke. Nah, kan udah ada ini ya. Cuman dia lucu juga ya. Nggak ketemu kan? Kita putar aja kan. Kita putar ke kanan, modify equipment, kita atur putarannya. Jadi nanti angularnya di posisi misalnya di 180 ya. Kita enter aja, kita in.
Nah, belum sampai juga. Tambah lagi, orang gratis. Ini tadi 180 belum ketemu, berarti di 27 boleh kan? 27. Oke. Nah itu ya, nggak ketemu juga. Jadi alam petasinya nggak sampai ya. 36 ya. Sisir. Pas manja nengok belakang. Rupanya di belakang, ini membuatnya. Atur lagi. Tadi berapa 20, berarti kita putar mananya nih? Putarnya A-nya ya, kita geser ya. Anggularnya ganti 90. Oke. Lagi. Nah, itu baru ya. Nah, tabrakan. Tambah lagi. Modify kan tadi berapa? 90. Tadi 90, berarti di posisi 27 180 ya. 27. Nah, itu dari dalam kan. Masalah kayak mana nih? Iya. Tangganya tinggi kali ya. Yang mana turunin besaran? Kita turunin tangganya modify cuman nanti tadi platformnya itu di posisi ini dia di levelnya. Lead Tambah jadi berapa? Iya. 25 feet juga ya. Iya. 25 feet. Lead tangga. Okein. Turun. Thread. Nah, masih gantung kurang. juga kurang. Tambah lagi berarti di 30. Ya, 30. 30 tuh. Enak. Ya, sini 30 feet. Nah, Oke. nah, habis itu kita udah bisa buat tangga, udah bisa buat penyangga, udah pasang pipa ya kan. Udah selesai tuh sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, misalnya kan kalau pipa kalau vessel nggak ada lubang di atasnya bahaya. Itu biasanya kita kasih semacam rally valve atau safety valve supaya nanti waktu dikosongin nggak penyok itu vesselnya. Jadi kita tambahin di sini. Gimana cara tambahin? Takdir aja ini. Di sini kan ada tanda kayak nojol nih, takdir aja nojolnya. Kemudian kita bisa pilih modelnya, kita mau pasang ini pen nozzle. Udah gitu aja. Terus lokasinya di mana? Lokasinya kita taruh di topnya di atas thread. Aja itu. Terus aja udah ada. Kemudian dia bikin nggak waktu kempes, waktu bedanya dikosongin, tangkinya nggak kempes, sering ya kan. Jadi dikasih lubang sedikit kira-kira gitu lah. Tapi tergantung nanti seberapa bahaya dia. Kalau dia mudah menguap kering ya ada pertimbangan teknisnya lah. Sampai sini kira-kira gimana? Bisa ya? Bisa. Terus kalau mau keluarin isometriknya gimana isometriknya? Kita tinggal di sini aja ISO. Kita bisa speed ISO. Udah, terus kita klik objeknya. Kita klik kita pilih dulu objeknya, diklik, itu nambah klik, add to selection, tambah all connected part, thread, nah semua kan, baru kita klik ISO, nah terus kita tinggal klik DWF, operative writing kalau ada timpa aja, terus kita print aja, ini boleh kita pilih model ISO-nya yang mana, ANSI mana, terus kita pilih yang ANSI C ya, ANSI C kita pilih, gimana ANSI C ya. Kita klik dan kita klik. Nah, isometri ini sangat dibutuhkan oleh tukang supaya bisa kerja. Mana dia? Nah, ini kerja di belakang, lihat di sini dia sedang kerja nih di sini. Isonya sedang kerja. Ini juga sedang kerja. Kita tunggu aja dia sedang buat. Itu sedang buat. Lagi dulu. Nah, ini kok udah jadi, kita klik aja. Kita bisa buka salah satu, misalnya yang satu dulu. Nah, itu dia isometrinya. Ini udah lengkap nih, tinggal pergi pasar belanja. Ini ada yang dibeli.
Ya, jadi waktu taruh-taruhnya itu taruh betul. Ergo berapa biji? Lewat ya. Kita lihat lagi yang lain. Oh, mana tadi yang saya klik? Screen-nya. Udah yang kawan nih, diem ya. Itu apa yang dibisikkan komputernya mas ya? Udah sore ikut pulang aja. Lagi dia. Udah pulang aja kita ya. Nanti di rumah latihan seperti yang saya latihankan. Minggu depan saya tes bisa nggak kayak saya? Ya. Nggak bingung kan? Kok jadi payah ya? Tadi pertanyaan gampang. Kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.